Halo temanku semua, cerita kali ini tentang kelompok pembasmi iblis. Pasti judul anime kali ini tidak asing di telinga kalian. Judul ceritanya adalah Demon Slayer, Mugen Train versi movie. Kisah anime ini diproduksi tahun 2020, karya dari sutradara Haruo Sotozaki dan diproduksi oleh Ufotable. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Tanjiro, Nezuko, Inosuke, dan Zenitsu masuk ke kereta yang mulai berjalan. Mereka segera berlari mengejar kereta itu. Setelah di dalam kereta, mereka mencari Rengoku seorang Hashira. Hashira adalah prajurit elit paling kuat dalam organisasi pembasmi iblis. Setelah bertemu, mereka bertiga memperkenalkan diri sebagai anggota kesatuan pembasmi iblis. Termasuk adik Tanjiro seorang iblis yang berada di dalam kotak di punggung Tanjiro juga diketahui oleh Rengoku. Sebagai informasi, walaupun adik Tanjiro yang bernama Nezuko adalah seorang iblis namun telah diakui Tuan Ubuyashi yaitu ketua dari kesatuan pembasmi iblis, bahwa Nezuko tidak membahayakan manusia, bahkan Nezuko bisa menggunakan darahnya untuk menyerang iblis lain. Tanjiro juga telah memasangkan bambu di mulut Nezuko agar dapat mengendalikan diri menahan rasa lapar akan darah manusia. Maka dari itu, Rengoku pun juga menerima keberadaan Nezuko. Kita kembali ke cerita, Tanjiro menjelaskan kedatangannya di kereta, karena menerima perintah dari Gagak Kasugai, bahwa korban dalam kereta ini terus bertambah, maka mereka ditugaskan menemui Rengoku untuk membantunya membasmi iblis. Demikian juga dengan Rengoku sebagai Hashira ditugaskan untuk menyelidiki banyaknya pendekar yang telah hilang di kereta itu. Lalu kondektur datang untuk memeriksa tiket dan memotongnya. Saat itu terciumlah bau menyengat dari iblis. Rengoku meminta kondektur segera mengevakuasi para penumpang. Dan muncullah satu iblis, Rengoku segera mengeluarkan jurus nafas api bentuk pertama lautan api, iblis pun kalah, tubuhnya menjadi hancur. Rengoku bisa mendeteksi bahwa ada iblis yang lain dan segera pergi mencari iblis itu sambil mengajak Tanjiro dan teman-temannya. Semua penumpang di gerbong itu segera pergi menyelamatkan diri. Namun, ada satu penumpang yang menjadi tawanan. Tanpa pikir panjang, Inosuke langsung maju menyerang. Dan di saat itu kesempatan bagi Rengoku menyelamatkan penumpang itu. Setelah itu, Rengoku menyerang iblis dengan jurus nafas api bentuk kedua panas mentari terbit, dengan mudahnya iblis itu tumbang dan menghilang. Melihat kehebatan Rengoku, Tanjiro mengajukan diri menjadi muridnya dan disusul oleh Zenitsu dan Inosuke. Tak lama kemudian mereka berempat tertidur pulas. Ternyata mereka tertidur karena ulah iblis yang bernama Enmu. Dia adalah iblis peringkat satu bawah dari 12 Kizuki atau iblis perkasa anak buah iblis Muzan, berkaitan dengan tiket yang dipotong kondektur, tiket itu telah tercampur dengan darah Enmu, sehingga ketika tiket terpotong maka efek lelap langsung bekerja. Kondektur mau melakukan perintah iblis karena dia ingin bermimpi indah bertemu dengan istri dan anaknya yang telah meninggal. Iblis menuruti permintaan kondektur untuk tidur. Di sana juga ada 4 orang anak insomnia parah yang diberi tugas mengikat tangan Tanjiro dan teman-temannya dengan tujuan, mereka dapat masuk dalam mimpi yang diikat dan menghancurkan bola inti spiritualnya sehingga mereka tidak dapat bangun selamanya. Di dalam mimpi, Tanjiro bertemu dengan keluarganya yang sudah meninggal. Tanjiro sangat senang karena berkumpul kembali bersama mereka. Sebagai informasi, seluruh anggota keluarga Tanjiro meninggal karena dibunuh oleh iblis bernama Muzan Kibutsuji, sedangkan Tanjiro tidak ada di rumah saat itu. Muzan membunuh dengan alasan ingin mengetahui apakah keluarga Kamado yang mewarisi pernafasan matahari, jika menerima darahnya akan menjadi iblis yang kebal terhadap matahari. Dan akhirnya hanya satu yang selamat yaitu Nezuko menjadi iblis tahan matahari. Lanjut ke cerita, Zenitsu bermimpi sedang kencan bersama Nezuko di Taman Buah Persik. Sedangkan, Inosuke bermimpi menjelajah di dalam gua. Ia menjadi bos atas Nezuko, Tanjiro, dan Zenitsu, di mana di dalam gua itu mereka melakukan penyerangan terhadap iblis. Dan Rengoku bermimpi menemui ayah dan adiknya, di saat Rengoku sedang melatih adiknya, gadis yang mengikat tangan Rengoku berusaha mencari inti spiritual yang berada di luar batasan mimpi yaitu tempat khusus tanpa kesadaran. Tepat ketika gadis itu menemukannya dan mencoba menghancurkannya, Rengoku di dunia nyata segera menggagalkannya dan memegang leher gadis itu. Kembali ke mimpi Tanjiro, Tanjiro diminta oleh ibunya mengambil air untuk mandi. Di saat Tanjiro mengambil air di sungai dan melihat bayangannya,
bayangan itu memperingatkan Tanjiro segera bangun karena dia berada di dunia mimpi. Tanjiro akhirnya sadar, tapi tidak tahu cara bangun dari mimpinya. Lalu Nezuko keluar dari kotaknya dan mencoba membangunkan Tanjiro, dengan memukulkan kepalanya dengan kepala Tanjiro lalu menangis kemudian Nezuko membakar Tanjiro. Dalam mimpi, tubuh Tanjiro ikut terbakar dan seketika Tanjiro mengenakan baju perang dan pedang Nichirin. Tanjiro segera berpamitan pada adik-adiknya dan pergi mencari jalan keluar dari mimpi. Di tengah jalan Tanjiro bertemu dengan Nezuko disusul dengan ibu dan adik-adiknya. Tanjiro terdiam karena sebenarnya dia ingin tinggal bersama keluarganya, tapi dia harus segera pergi dari sana sambil menangis. Anak laki-laki yang mengikat tangan Tanjiro segera mencari inti spiritual. Saat memasuki dunia tanpa kesadaran, anak laki-laki ini menjadi terpesona karena tempatnya begitu luas dan hangat serta indah dipandang. Di dalam mimpi Inosuke, gadis yang mengikat tangan Inosuke saat mencari inti spiritual dalam gua dia dikejar-kejar oleh Inosuke. Dan di dalam mimpi Zenitsu, anak laki-laki yang mengikat tangannya hanya melihat kegelapan dan di dalam kegelapan itu muncullah Zenitsu membawa gunting besar mengejarnya. Kembali dalam mimpi Tanjiro di mana ayah Tanjiro datang memberitahu untuk memotong, maka Tanjiro sadar dan mematikan dirinya dalam mimpi agar bangun dari mimpi. Setelah bangun, Tanjiro melihat Nezuko dan teman-temannya yang masih tertidur. Tanjiro mencium tali di tangannya yang sudah dibakar oleh Nezuko dan samar-samar tercium bau iblis yang sama dengan bau tiket yang terpotong. Lalu Tanjiro meminta Nezuko membakar tali di setiap tangan teman-temannya. Tidak lama kemudian, bangunlah 4 orang anak suruhan si iblis. Mereka hendak menyerang Tanjiro tapi hanya satu anak yang memiliki penyakit tuberkulosis hanya diam di tempat. Dengan gerakan yang cepat Tanjiro membuat mereka bertiga pingsan dan membiarkan anak yang memiliki penyakit tuberkulosis. Lalu Tanjiro segera mencari sumber bau iblis yang ternyata berada di atas kereta gerbong pertama. Saat mendatangi iblis Enmu, segera Tanjiro mengeluarkan jurus nafas air bentuk ke-10 dan Enmu mengeluarkan jurus darah iblis, bisikan hipnotis paksa alam bawah sadar. Tapi jurus Enmu tidak berfungsi pada Tanjiro karena Tanjiro selalu menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya untuk bangun dari tidur hingga beberapa kali. Dan terakhir Tanjiro bermimpi seluruh anggota keluarga membencinya. Saat bangun Tanjiro semakin semangat untuk berhasil memisahkan tulang leher Enmu. Tapi hal itu malah membuat Enmu menyatu dengan kereta, seluruh kereta menjadi tubuhnya dan semua penumpang bakal dijadikan makanannya. Nezuko masih membakar Inosuke akhirnya berhasil membuat Inosuke bangun. Inosuke setelah diberitahu Tanjiro segera melindungi para penumpang dari serangan Enmu. Tanjiro kembali masuk dalam kereta dan ikut melindungi para penumpang. Demikian juga dengan Nezuko berusaha melindungi para penumpang, tapi kemudian tangan dan kaki Nezuko diikat oleh iblis dan Zenitsu segera datang menyelamatkan kemudian tertidur lagi. Rengoku juga telah bangun dan mengeluarkan jurusnya membakar tubuh Enmu sehingga Enmu perlu waktu untuk beregenerasi namun waktunya tidak banyak. Rengoku pun mempunyai rencana terhadap 8 gerbong kereta ini. Rengoku menjaga 5 gerbong bagian belakang, 1 gerbong lagi dijaga oleh Zenitsu dan Nezuko, sedangkan tugas Tanjiro dan Inosuke mencari leher iblis. Segera Tanjiro mencari Inosuke untuk mengecek 3 gerbong di depan, ternyata Inosuke berada di atap kereta berlari menuju gerbong pertama dekat tempat batu bara karena bau iblis sangat kuat berasal dari sana. Tanjiro segera menyusul Inosuke. Inosuke telah sampai di gerbong itu, tempat itu dijaga oleh banyak tangan hingga Inosuke merasa sedikit kewalahan. Datanglah Tanjiro menggunakan jurus nafas air bentuk ke-6 tebasan gelombang dan hilanglah semua tangan itu. Tanjiro mencium bau leher iblis berada di bawah tempat mereka berdiri maka Inosuke segera menghancurkan lantai dengan jurus nafas hewan buas taring kedua sobek dan cabik. Dan benar, tulang leher iblis berada di sana. Tanjiro mengeluarkan jurus nafas air bentuk ke-8, kolam air terjun tapi serangan Tanjiro bisa ditahan iblis. Dengan regenerasi yang sangat cepat iblis segera menutup kembali tulang lehernya. Tanjiro memiliki rencana bersama Inosuke untuk melakukan serangan beruntun dengan menyelaraskan nafas, 1 memotong daging dan 1 memotong tulang. Saat melaksanakannya, muncullah mata-mata hipnotis. Tapi hal ini tidak berfungsi pada Inosuke karena Inosuke menggunakan topeng babi hutan. Sebagai informasi, waktu masih bayi Inosuke ditinggal di hutan oleh ibu kandungnya karena ingin melindunginya dari iblis.
Oleh karena itu selama Inosuke hidup di hutan dia dipelihara oleh babi hutan betina, kabarnya topeng yang dikenakan Inosuke adalah kepala ibu angkatnya yang telah mati. Lanjut, bagi Tanjiro harus tertidur dan bangun berulang kali dengan cara sebelumnya. Karena begitu banyak melakukannya, hampir saja Tanjiro tidak bisa membedakan dunia mimpi dan dunia nyata, untung saja segera disadarkan oleh Inosuke. Inosuke langsung menebas daging iblis, saat itu tiba-tiba masinis berlari hendak menusuk Inosuke. Tanjiro melihatnya dan segera menggunakan badannya menghalangi sehingga yang tertusuk adalah perut Tanjiro. Segera Tanjiro membuat masinis itu pingsan dan meminggirkannya. Inosuke segera meminta Tanjiro fokus menyelesaikan tugas karena iblis kembali mengeluarkan tangan dan mata sangat banyak. Maka mereka berdua menyatukan nafas dan Inosuke segera menebas daging dengan jurus nafas hewan buas taring keempat, cincang abis. Tulang leher pun terlihat dan Tanjiro segera mengeluarkan jurus tarian Dewa Api Surga Biru dan mereka berhasil. Iblis pun berteriak hingga kereta terguling ke samping. Tanjiro yang sedang terluka di perut terlempar dari kereta jatuh ke tanah. Inosuke segera berlari mendatangi Tanjiro. Tanjiro berpesan untuk segera mengecek dan menolong para penumpang beserta masinis. Awalnya Inosuke keberatan menolong masinis karena telah melukai Tanjiro tapi Tanjiro memohon dan akhirnya Inosuke menolong masinis yang kakinya tertimpa kereta. Datanglah Rengoku melatih Tanjiro mengatur pernafasan dan memfokuskan menghentikan darah dari pembuluh yang rusak. Dan Tanjiro berhasil. Rengoku juga mengabarkan bahwa seluruh penumpang selamat walaupun ada yang terluka. Lalu meminta Tanjiro untuk beristirahat. Tiba-tiba datanglah iblis bulan tingkat atas 3. Iblis itu segera menyerang Tanjiro, namun Rengoku segera melindungi Tanjiro, dengan mengeluarkan jurus nafas api bentuk kedua panas mentari terbit, hingga menyebabkan tangan iblis Akaza terbelah dua. Tapi Akira cepat beregenerasi mengembalikan tangannya. Alasan Akira menyerang Tanjiro hanya karena takut mengganggu mereka berdua berbicara. Akaza tertarik mengajak Rengoku menjadi iblis karena kekuatannya mendekati wilayah tertinggi dan Akaza sangat membenci manusia lemah. Wilayah tertinggi hanya dapat dicapai jika menjadi iblis sedangkan manusia akan menua dan mati. Ajakan itu, tentu saja langsung ditolak oleh Rengoku dan Rengoku mengakui bahwa Tanjiro bukan manusia lemah. Akaza langsung mengeluarkan jurus darah pengembangan teknik pembunuh penghancur, jarum kompas. Akhirnya mereka berdua bertarung dengan gerakan yang sangat cepat hingga tidak bisa diikuti oleh mata. Namun, dalam pertarungan itu, Rengoku terkena beberapa pukulan Akaza dan akhirnya Rengoku terluka parah, mata kiri rusak, tulang rusuk patah dan organ tubuh terluka. Walaupun dengan segala luka itu, Rengoku memenuhi tugasnya untuk menghancurkan iblis lalu mengeluarkan jurus nafas api seni batin bentuk ke-9 dan Akaza juga mengeluarkan jurus pembunuh penghancur, pembinasaan hingga keduanya menyebabkan ledakan yang dahsyat. Tapi, ulu hati Rengoku telah ditembus oleh tangan Akaza. Saat itu Rengoku mengingat kembali pesan ibunya bahwa tujuan memiliki kekuatan, untuk menyelamatkan orang lain apalagi yang lemah. Lalu Rengoku mengayunkan pedangnya ke arah leher Akaza sambil menahan tangan Akaza menunggu fajar akan terbit. Melihat itu, Tanjiro segera berlari mengambil pedang dan menuju Rengoku untuk membantu melawan iblis. Saat Tanjiro hendak mendekat dan Inosuke juga berlari mendekat, Akaza berhasil melepaskan tangannya dari Rengoku dan melarikan diri dari matahari yang mulai terbit masuk dalam hutan lebat. Tanjiro mengejarnya dan melempar pedangnya mengenai dada Akaza tapi Akaza berlari masuk hutan lebih dalam. Tanjiro menjadi sangat marah dan berteriak-teriak bahwa Akaza adalah pengecut dan Rengoku lah pemenangnya sambil menangis. Lalu Rengoku memanggil Tanjiro untuk mendekat padanya untuk berbicara. Saat itu datanglah seekor gagak. Rengoku meminta Tanjiro datang ke rumah Rengoku karena pasti ada catatan yang ditinggalkan Hashira Api terdahulu tentang tarian Dewa Api. Dilanjutkan dengan pesan untuk adiknya bernama Senjuro untuk mengikuti jalan yang benar sesuai dengan kata hatinya, dan pesan untuk ayahnya supaya menjaga kesehatannya dan terakhir Rengoku menerima adik Tanjiro, yaitu Nezuko sebagai anggota pembasmi iblis karena Rengoku melihat Nezuko berani berkorban demi keselamatan manusia, maka dari itu Tanjiro harus memiliki kebanggaan. Rengoku juga berpesan pada Tanjiro jika dikalahkan dengan kelemahan dan ketakutan maka bakarlah hati, gertakkan gigi dan majulah, karena jika berhenti, tetap tidak akan menghentikan waktu serta jangan sedih jika akhirnya mati. Jika jadi Hashira harus menjadi perisai bagi orang lain,
kalian bertiga harus berkembang dan kelak menjadi Hashira yang menopang pembasmi iblis. Rengoku percaya pada mereka bertiga. Lalu bayangan ibu Rengoku hadir, dan Rengoku bertanya pada ibunya apakah langkahnya sudah benar. Ibunya tersenyum dan mengangguk serta berkata bangga pada Rengoku. Dan akhirnya Rengoku pergi untuk selamanya. Tanjiro, Inosuke, Nezuko dan Zenitsu berkumpul di sekeliling Rengoku sambil menangis. Gagak yang menyaksikan peristiwa itu segera terbang untuk mengabarkan berita ini pada semua Hashira yang lain, termasuk pemimpin pembasmi iblis yaitu Kagaya Ubuyashiki mengetahui berita ini. Demikian cerita ini, apakah kalian juga penggemar serial Demon Slayer? Sampai jumpa di cerita berikutnya.